Shalom semuanya, ketemu lagi di dalam OKB, Orang Kristen Banget. Hari ini saya bersama dengan dua narasumber yang keren-keren nih. Satu Pastor Nixon, Nenggolan, satu Pastor atau Evangelis atau Ibu Gembala. C. Namanya siapa? Kristi. C. Kristi Simorangkir. Simorangkir ya? Simorangkir. Oh, Simorangkir. Ya, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang toxic relationship, hubungan yang menyakiti atau hubungan yang merusak. Sebelumnya pada hari ini, sebelum kita tanya narasumber ini, ya, buat teman-teman, konten OKB ini adalah konten kerjasama dengan Crown Ministry. Jadi narasumber kita ini yang kita undang hari ini, mereka adalah orang-orang yang melayani di Crown Ministry. Benar nggak? Betul. Jadi pada hari ini tentu narasumbernya nggak lepas dari orang-orang Crown Ministry. Dan hari ini saya mau tanya nih, pernah nggak punya hubungan yang menyakiti hati kalian? Kira-kira? Coba dari Pastor Nixon dulu. Oke, iya. Kalau menurut saya sih ya, saya sih pernah alamin itu Hubungannya bebas ya, boleh pacaran, boleh. Pastor Nixon menikah belum? Sudah nikah. Boleh hubungan antar teman, boleh hubungan antar orang tua, maksudnya anak dengan orang tua. Kalau saya sih sebelum menikah lah, Ada? Ya, bisa merusak. Jadi hubungan saya itu bisa rusak itu disebabkan karena bohong. Kamu bohongin cewek itu? Enggak. Jadi bukan saya yang bohong, cewek yang bohong saya. Oh, karena tidak ada keterbukaan gitu loh. Tapi kalau saya jalanin hubungan, namanya pacaran itu, saya orangnya tipenya itu ya maunya jujur, terbuka. Kalau masalah saling percaya, saya percaya. Saya percaya selama beberapa tahun saya percaya loh. Oh iya. Percaya banget sama dia. Berapa tahun Apapun pacaran? kata orang, saya nggak dengar kata orang. Saya dengar kata dia, tetapi begitu kan saya sebagai yang sudah sekolah Alkitab bertahun-tahun, sudah dibina dalam karakter, dibina dalam hal untuk bisa mempercayai seseorang dan dibina untuk peka bagaimana Tuhan yang akan mensingkapkan segala kebohongan. Jadi itu ketahuan dia bohong itu karena apa? Diselingkuhin kah? Atau dia seperti apa dibohonginnya? Kalau dibohonginnya itu dikarenakan dia selingkuh. Oh. Jadi ada orang ketiga. Acul hati. Orang ketiga loh. Orang ketiga. Tetapi gini loh, nggak segampang itu kita bisa tahu ada orang ketiga. Makanya saya berbilang, saya dibina karakter, dibina dalam hal peka terhadap apa yang akan Tuhan katakan kepada saya. Tapi jujur ya, Tuhan singkapkan loh. Walaupun perjalanan saya dengan dia itu sudah bertahun, tentunya ya 3 tahun lah. Tetapi Tuhan singkapkan itu ya di akhir 3 tahun, sebelum 3 tahun baru Tuhan singkapkan. Luar biasa. Tapi kenapa ya? Pertanyaannya adalah kenapa nggak Tuhan singkapkan? Iya, sebelum 1 tahun. Iya, kenapa ya? Kenapa harus 3 tahun? Ya mungkin menurut saya belum waktunya Tuhan. Ya, belum waktunya Tuhan juga. Ya, Tetapi salah satunya adalah supaya saya tahu di mana enaknya namanya pacaran. Dan kedua, supaya saya tahu bahwa dalam pacaran itu ada prosesnya. Dan yang ketiga, ya ternyata pacar itu belum tentu hak milik, belum tentu dia akan jadi istri kita. Asik. Ataupun dia hanya numpang doang di hati kita. Tapi pertanyaannya nih, Pastor Nixon kan disakiti nih ya, dibohongin. Sudah mengampuni belum? Kalau itu sudah saya ampuni. Memang saya hampir setahun saya tidak mengampuni. Terus hubungannya dengan dia sekarang baik atau? Sekarang baik. 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 Seperti sudah mengampuni, sudah baik. Kalau Kristi sendiri gimana kira-kira? Punya pengalaman hubungan dengan seseorang yang dimana mungkin Kristen yang menyakiti atau Kristen yang disakiti? Saya disakiti sih kayaknya. Ini dari pihak cowok yang disakiti ya. Dari pihak cewek yang disakiti. Gimana? Kalau saya karena gimana ya? Ini pacaran. Iya, pacaran. Ya gitu. Sebenarnya saya udah tahu hubungan saya sama dia toksik, cuman saya memilih untuk mempertahankan karena mungkin kurang pengalaman kali ya. Jadi kurang pengalaman pacaran. Iya, kurang pengalaman pacaran mungkin. Jadi atau berarti dia cinta pertama atau enggak cinta pertama juga. Kalau sayang, ya dulu sayang banget gitu, mungkin lebih. Ini orang yang diseriusin pertama kali, bukan enggak juga? Iya, bisa dibilang yang pertama ya ngerti pengen lama gitu punya hubungan. Iya, gitu. jadi yang terakhir lah gitu lah yang minimal ya.
Tadinya. Pinginnya, ternyata Ya, maksudnya disakitinnya diselingkuhin juga kayak Kristen Nixon kah atau tidak direstui oleh orang tua atau apa? lebih kayak posesif sih dianya. Tapi waktu itu saya nggak ngerti yang kayak gitu. Posesif, berarti Posesif. nggak boleh bergaul dengan siapapun. Apa-apa kabarin gitu, maksudnya ya di tahap itu, di waktu itu saya kira itu wajar gitu, tapi lama-lama kok Basic. kayaknya kok nggak nyaman gitu Oh, kan. iya. Tapi saya ada di posisi yang saya nggak pernah mutusin cowok gitu maksudnya. Oh, jadi kamu mau putus tapi saya nggak mau mutusin gitu? Iya, karena saya pikir yang bilang sayang dia nih. Ah. Jadi yang kalau dia udah nggak sayang, ya dia yang bilang juga. Jadi udah menderita, nunggu gitu. Iya. Kalau feelingnya udah kayak udah nggak nyaman, pasti bakalan diputusin. Nah. Tapi kayak ya udah nunggu aja gitu. Oh, itu berjalan berapa lama? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Dan 2 tahun memendam rasa untuk tidak ingin lagi maksudnya tidak lagi ingin pacaran gitu. Tunggu dia yang mutusin gitu. Apa ya? Saat itu saya mikirnya dia pasti bisa berubah gitu maksudnya. Oh, masih berharap dia bisa ya, berubah. maksudnya bisa berubah lah. Oh. Dan saya toleransinya lumayan besar karena kayak ya pasti bisa didoain nih, bisa berubah lah gitu kan. Tapi taunya makin kesono saya makin gak kuat gitu, makin gak nyaman, tapi itu nggak bisa bilang mau putus. Oh, 2 tahun lama juga loh itu ya. Lumayan. Jadi kan ada Alkitab yang berbicara gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Setuju nggak dengan statement Alkitab itu? Sangat setuju. Dan kenapa orang yang baik bisa rusak di pergaulan yang buruk? Padahal kan dia sudah baik gitu, kebiasaan yang baik. Nah, kira-kira di dalam hubungan ya, apa terkadang yang membuat kita itu menjadi toksik di dalam sebuah hubungan? Dalam arti hubungan ini akan menjadi hubungan yang menyakiti ketika kita tidak melakukan apa kira-kira? Sebenarnya hubungan itu sebenarnya bisa baik sebenarnya. Bisa baik. Dan itu memang hubungan itu baik. Itu intinya ya. Yang membuat nggak baik itu ya itu tadi Pribadi kita, karakter kita ini. Apa yang harus kita lakukan supaya hubungan kita tidak toksik, tidak merusak, tidak menyakiti? Kira-kira dari dirinya Pester dengan Christine kira-kira bagaimana? Dari Christine ya, kira-kira bagaimana Christine membangun sebuah hubungan supaya tidak jadi toksik? Apa yang Christine lakukan? Kalau saya sih prinsipnya sebelum saya mulai hubungan sama orang, saya harus clear dulu nih, tahu kalau dia itu orang yang takut Tuhan gitu. Ini hubungan apa aja ya? Berteman, hubungan pacaran kemarin. Maksudnya bukan berarti saya pilih-pilih teman, cuma ada hal yang saya nggak bisa kompromikan tentang sesuatu, misalnya dalam hal pacaran lah gitu kan. Itu penting banget, saya harus benar-benar, mungkin kalau cuma berteman nggak sedetail itu gitu kan, tapi kalau yang punya hubungan serius, kita mau pacaran mungkin, jadi harus kayak tahu betul-betul dia udah takut Tuhan, dia ada di kerohaniannya bagaimana, karena mau sedewasa apapun ya mungkin bisa berpotensi untuk menjadi toksik dianya untuk saya, ketika dia tidak sungguh-sungguh sama Tuhan sih menurut saya. Berarti cara membangun di hubungan yang baik itu dengan cara takut akan Tuhan. Iya, takut. Kalau Pester ada yang mau nambahin? Kalau saya sih, kalau untuk cara membangun hubungan yang baik itu dari kita sendiri ya, kita yang sudah dewasa aja. Karena di antara saya dengan dia itu belum tentu dia yang dewasa atau saya yang dewasa. Tapi kita yang tahu nih diri kita dewasa apa enggak. Ya, seperti itu. Saya tahu sih kalau saya yang membangun yang baik itu ya saya harus bisa jadi berkat lah sama dia. Karena artinya gini, karena kita harus tahu nih ya posisinya ya. Ya kita sudah tahu dia nggak bisa jadi berkat seperti itu ya, otomatis dari kita. Nah, mengubah seseorang itu nggak bisa langsung ngomong, tetapi dari pribadi kita sendiri. Nah, seperti saya nih ya, dari berkat itu harusnya hubungan yang baik sama orang itu ya saya harus ramah, seperti itu ya, komunikasinya itu benar-benar tidak menyakiti hati mereka, mulai dari perkataan itu perlu loh. Itu juga bisa membangun hubungan yang baik. Ya komunikasi yang baik, perkataan yang baik, dan bisa juga ya dari segi sikap kita kemanapun kita melangkah seperti itu ya, itu harus baik. Keadaan maksudnya teladan, bisa jadi berkat, bisa jadi contoh. Itu bisa membuat baik loh. Jadi yang membuat hubungan yang baik itu ya dari diri kita sendiri, teladan dari diri kita sendiri. Nah, kenapa bisa? Bagaimana caranya supaya teladan ini ada dalam diri kita, kedewasaan? Harus dewasa dulu Iya. di dalam Tuhan. Jadi kalau dia nggak dewasa, itu susah. Dengan siapa aja berteman pasti akan merusak. Tidak akan merusak kalau kita maksudnya gini, kalau kita Sudah bisa dewasa. otomatis itu bisa dari teladan.
Oh, hubungannya jadi teladan baik. Nah, kalau udah teladan baik, otomatis hubungannya pasti baik. Kalau tidak dewasa baru merusak hubungannya. Hubungan itu bisa rusak karena ada sesuatu konflik. Hmm. Makanya contohnya saya dengan konflik dengan ini, yang dua ini kan, ya saya harus bisa dewasa. Saya bisa harus ubah hubungan ini bisa baik. Caranya apa? Dari saya. Supaya gitu. Betul. Jadi kalau kita menuntut dia untuk dia berubah nggak bisa. Harus dimulai dari kita. Dari kita. Yes. Seperti itu kita yang dewasa. Itu sih dari saya. Dari Kristen ya. Jadi dari Kristen kan harus sama-sama takut akan Tuhan dan dalam hubungannya itu. Kalau dari Kristen dimulai dari diri sendiri ya, kedewasaan. Nah, ada juga istilah orang-orang ya, coba pilih-pilih teman yang membangun gitu kan. Setuju nggak sih kalau kita itu perlu memilih seseorang teman untuk dalam hubungan kita gitu, dalam diri kita gitu? Tapi Setuju biasanya nggak? kalau saya sih nggak setuju sih. Kalau dibilang gitu. Kalau Karena Kristen gini, setuju nggak? Untuk kita harus memilih teman mana yang baik, mana yang tidak baik. Setuju nggak? Kalau saya pribadi ada penggolongan teman yang saya buat gitu, maksudnya Ada filternya. iya ada, bukan maksudnya saya nggak berteman sama siapa aja, memang kita harus berteman sama siapa aja, tapi di mana saya harus membagikan waktu saya lebih banyak itu. Ya istilahnya teman cuman teman hai doang gitu kan. Kelas sahabat lah ya. Ya teman-teman baik yang bisa komunikasi, bisa diajak sharing gitu kan. Ada sahabat mungkin yang lebih dekat lagi yang sampai unek-unek bisa diomongin, bisa sharing firman Tuhan bareng gitu kan. Tapi ya itu pintar-pintar kita aja. Kalau emang rasanya nggak sehat untuk berteman di situ dan kita nggak cukup kuat untuk jadi berkat di sana, Tinggal- udah tarik diri dulu aja. Tarik diri. Terus kalau orang tua, kalau orangnya masih mau berteman, Ya tetap tarik diri atau tetap terima dia sebagai teman? dia tetap menerima dia sebagai teman, tapi pokoknya kita harus tahu nih sekuat apa sih saya bisa ada, misalkan saya nih nggak pernah ngerokok, nggak pernah minum gitu kan. Berteman dengan orang merokok. Iya, saya tahu dong kapasitas diri saya, kapanpun saya bisa jatuh sebenarnya. Yes. Gitu kan. Jadi kayak ya udah kita temenan tapi ya temen hai aja gitu. Saya kenal kamu, kamu kenal saya. Kalau saya udah cukup kuat, ya mungkin ke depan saya bisa jadi berkat buat mereka, tapi nggak yang gagah-gagahan. Takutnya saya yang jadi Jangan sok kuat ya, sok iya, kuat. gitu. Jadi kayak berhikmat lah. Kalau Pastor Nixon setuju nggak di dalam hidup ini kita perlu memilih teman dalam hidup kita? sebenarnya semua Memilih-milih teman gitu. kalau untuk memilih teman untuk kita membangun kita, itu kita sendiri yang harus tahu. Nah contohnya nih, untuk membangun kita, mendorong kita untuk mencapai itu masa depan, berarti kita harus bergaul sama orang yang sudah lebih dari kita. Seperti itu. Artinya gini loh, seperti saya kan masih contohnya ya, saya masih baru saya dibaptis, baru saya diselamatkan, baru saya dibimbing, ya kan, sok-sokan nih, ya kan, sok-sokan sudah kuat ini. Akhirnya saya coba ini berteman sama orang yang brutal nih, ya mau bukan gini. Padahal saya masih baru gitu. Nah akhirnya waktu saya coba ya saya jatuh, karena apa? Iman saya itu, roh saya itu belum kuat. Seperti itu. Nah Berarti ada juga dong penyaringan kita di dalam hidup kita. kalau penyaringan ada. Mana teman yang harus kita tentukan dalam hidup ini sebagai teman yang membangun, mana teman yang hanya kenal saja gitu, hanya ya menghargai karena itu mungkin teman SD kita, teman SMP kita, ya, teman SMA. Nah sekarang pertanyaannya gini, perlu nggak komitmen di dalam sebuah hubungan? Perlu nggak? Setuju nggak adanya komitmen? Sangat setuju. Dalam hubungan. Kenapa? Kenapa sangat penting komitmen di dalam sebuah hubungan? Karena itu membuat hubungan yang kuat. Kuat. Oke, ini kita berbicara tentang pacaran, oke? Iya, contohnya yang pacaran nih. Contoh yang pacaran, jadi di dalam pacaran itu perlu namanya komitmen. Yes. Ya, kalau tidak ada komitmen, maka tidak akan berjalan sampai selamanya sampai di pernikahan. Tidak akan sampai ke pernikahan itu nanti pacaran itu. Karena gitu loh, kalau kita tahu pacaran itu apa sih sebenarnya kan gitu. Orang pacaran dulu ya. Pacaran itu apa sih? Apakah pacaran itu hanya coba-coba atau gimana? Atau pacaran itu hanya saling menjalin hubungan atau hanya pacar-pacar gitu doang? Jadi gini loh, kalau kita pacaran harus punya passion ke depan, punya planning. Punya Jadi visi. iya, jangan hanya kata pacaran tapi nggak ada planning untuk menikah buat apa? Itu semua tahu ya. Nah kalau nggak ada planning untuk menikah, lebih baik nggak usah pacaran. Jadi yang calon dulu sekarang jadi istri, Ya istri saya sekarang saya nggak pacaran. nggak pacaran? Enggak. Widih, Nggak usah pacaran langsung. baku hantam. Ketemu, ajak mau apa enggak? Kalau mau eksekusi langsung. Wes, mantap. Tindak lanjutin. Mau katanya, ya udah, nggak lama kemudian udah langsung jadi. Ini yang ngebet istrinya apa Anda nih? Yang ngebet. Saya ngebet. Saya ngebet. Kalau saya ngebet, otomatis juga akan dia akan ngebet kan gitu.
Kenapa gini? Ibarat seperti ini, motor atau mobil ini ya. Contohnya nih, saya yang bawa ini kan, saya ngebet, dia di dalam. Ya kalau saya ngebet, dia juga pasti ngebet. Karena dia di dalam, ngikutin saya kan gitu. Mantap. Kalau Kristus gimana tentang komitmen di dalam sebuah hubungan itu seperti apa? Iya, kalau namanya dalam pacaran ya dua-duanya harus komitmen gitu. Gak bisa salah satu, kalau salah satu ya nggak jalan. Iya. Jadi komitmen itu harus ada konsisten juga di dalamnya. Gitu. Ada komit, intinya itu kayak janji gitu ya. Tapi nggak dilakukan. Iya, jadi harus konsisten gitu. Jadi kalau ada komitmen, berarti ada konsisten yang menyertainya gitu, untuk memperjuangkan eksekusi komitmennya gitu. Jadi ya harus dua-duanya. Kadang-kadang ya gimana ya? Nggak menyalahkan laki-laki yang suka komitmen ya. Tapi karena tidak ada konsisten di dalamnya ini dari pihak perempuan ya. Iya. Jadi dia kayak cuma komit doang, nggak konsisten gitu. Karena mainnya hilang, komit doang kan, karena mainnya hilang. Iya, jadi kayak janji di awal tapi nggak ada konklusinya, ada endingnya nggak gitu. Karena dia nggak konsisten untuk melakukan komitmennya gitu. Jadi kayak jatuh lagi, dia ngomong lagi ya aku komit ya gitu kan. Jatuh lagi, komit ya gitu. Jadi kayak ngulang-ngulang, nggak konsisten gitu. Jadi nggak jadi juga walaupun ada komitmennya. Nggak eksekusi juga. Tapi tadi kan bilangnya komit. Nggak boleh dipisah sama mainnya. Karena main itu bicara tentang ya itu yang bicara kaki akan melangkah. Makanya kalau dia hanya kata komit berarti betul yang seperti tadi bilang. Hanya janji-janji doang kan. Pokoknya itulah, kalau udah komitmen harus konsisten gitu. Berarti banyak cowok yang sudah banyak janji. Enggak juga. Enggak juga. Maka lihat orang juga. Jangan. Jadi emang perlu ya untuk membangun hubungan yang baik itu perlunya namanya komitmen. Iya. Selain takut akan Tuhan, selain pribadi yang dewasa dan komitmen. Nah, ada lagi nih buat teman-teman kan ada juga nih di teman-teman anak-anak muda Kristen kan yang masih suka membangun hubungan terang dan gelap. Ngerti nggak Mas ya kan? Padahal kan kita berkata terang dan gelap tidak bisa bersatu. Bagaimana untuk mengingatkan anak-anak muda yang lagi nonton hari ini? Bagaimana mereka yang masih menjalani hubungan dengan terang dan gelap itu? Mungkin Pastor Nixon. Caranya sebenarnya gini, saya pernah alami juga. Kita bisa, artinya salah satunya adalah penguasaan diri ya. Nah, bagaimana supaya penguasaan diri itu ada dalam diri kita? Salah satunya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi antara kedua pasangan ini antara cowok dan cewek ini, walaupun mereka di mana tinggal, mereka harus punya hubungan yang kuat, hubungan yang sama Tuhan. Kalau hanya satu orang yang kuat, satu ini nggak kuat hubungannya, ini yang akan gampang selingkuh. Oh gitu. Seperti itu ya. Nah itu rata-rata begitu. Sorry misalnya Bapak ya. Makanya saya bilang dua-duanya ini harus sama-sama mendoakan hubungan mereka. Salah satu yang perlu didoakan itu adalah supaya di antara mereka tidak mau berkomitmen, ya berkonsisten, tidak aneh-aneh dalam pacaran. Salah satunya yang maksud ya ciuman. Salah satu ciuman kan kalau orang cowok bilang kalau kamu sayang deh di kantor kan itu banyak orang bilang gitu kan. Apalagi kalau diajak malam mingguan itu salah satunya ya. Tapi intinya begini, ya intinya apa tadi? Buat ingetin teman-teman. Buat teman-teman yang masih dalam pacaran gini ya. Kalau mau hubungan kalian itu sampai di pernikahan, sampai seumur hidup, ya dijaga. Artinya laki-laki jaga itu pacarmu. Artinya menjaga itu bukan berarti sesukamu, dikekang, di ini. Karena itu bukan siapa, itu masih pacar. Belum istri. Artinya dia nggak boleh disentuh, nggak boleh dicium, nggak boleh, pokoknya jangan sampai dirusak lah itu pacarnya ya. Kalau itu memang benar-benar itu pacarmu, sudah konsisten dia pacarmu, dijaga dengan baik ya. Sayangi dia. Nanti ke depan kalau kalian sudah jaga itu pasti di pernikahan juga pasti semua kan berjalan dengan baik. Mantap, haleluya. Ya, intinya jangan mau pacaran gelap-gelap. Kenapa? Kalau orang yang pacaran pergi yang gelap-gelap itu sudah tanda tanya. Tapi bukan berarti kulit gelap ya. Bukan kulit gelap. Udah bawaannya. Gelap itu bawaannya ya. Jadi teman-teman, saya mau sarankan pacaranlah dengan baik, dengan takut Tuhan. Jaga ya, kuasai dirimu. Itu saja. Kalau kayak dari Kristi gimana kira-kira? Kalau yang saya pahami sih gelap dan terang itu misalkan beda agama. Iya bisa. Terus satu dewasa rohani, satu tidak. Satu orang pelayanan, satu tidak. Satu orang bertobat, satu belum bertobat, itu gelap dan terang juga. Tapi yang pada umumnya gelap dan terang itu adalah orang yang beda agama. Kalau misalkan ada di luar sana orang yang berpacaran beda agama, apa nasihatnya Kristi bagi orang itu? Jadi
pokoknya gini, jangan main api gitu. Maksudnya dari awal kan untuk misalkan kenalan gitu kan, kenalin atau apa pasti Kasih kan api. harus, itu kan masalah agama kayaknya bukan hal yang tabu untuk ditanyakan gitu kan. Jadi kayak udah bisa langsung tanya lah agamanya Dari apa, awal. dari awal. Jadi kalau emang udah tahu dari awal udah beda agama, nggak usah coba-coba lagi gitu. Maksudnya nggak usah berpikiran kemana-mana lagi. Emang udah stuck, udah maksudnya gini, kita udah kenal Tuhan udah nggak mau main api lah di ranah-ranah sana. Karena saya pribadi belum pernah ngalamin sih, karena emang melakukan itu dari awal. Cuma saya punya temen yang saya lihat itu jadi susah kemudian. Tapi saya diberkati, maksudnya saya ada hal baik yang saya dapat begini. Maksudnya awalnya itu kayak memang dia udah nutup hatinya, cuma mungkin si cowok ini tuh pepet dia terus gitu kan, berjuang, dan itu meluluhkan hati wanita kan. Wanita ya secantik apapun rasanya Kalau diperhatikan kalau cowok, diperhatikan walaupun cowoknya jelek bisa luluh juga gitu kan. Kalau physically ya jelek bisa dapat juga, karena perempuan kan lemah di situ kan, perhatian kan. Akhirnya jadilah gitu kan. Dan dia bilang ke saya dia mau memperjuangkan cowoknya untuk ikut dia gitu kan. Jadi ternyata terakhir nggak bisa, dia malah ikut. Jadi saya iya dia yang malah ikut. Jadi kayak ke bawah arus ya. Saya semakin yakin begini. Kenapa nggak bisa dicoba itu karena kita nggak bisa beli kucing dalam karung, nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Mungkinnya kabur. Jadi kenapa saya pernah bantu dia, maksudnya kasih saran. Tapi iya dia bilang ke saya jawabannya gini, tapi Tin, kayak gue nggak pernah deh pacaran sama yang Kristen pun yang kayak dia sayang banget sama gue, sama keluarga gue, dia perhatiannya, dia tulus sama gue pacaran sama Kristen aja nggak ada yang kayak dia Tin gitu. Pokoknya dia sudah sangat terkesima dengan si pacarnya ini kan. Akhirnya saya ngomong sama dia, tapi dia tetap nggak dengar. Tapi itu akan jadi pegangan terus buat saya gini. Memang betul sih, mungkin pengalaman dia kayak gitu, tapi kita flashback lagi, ingat lagi sama Tuhan. Mungkin dia sayang sama kita baru 2 tahun ya di Tuhan, tapi Tuhan udah sayang sama kita tuh 2000 tahun yang lalu gitu. Mungkin dia perhatian banget sama kita, tapi Tuhan jauh lebih perhatian. Jadi kayak untuk apa saya tukar Tuhan untuk sesuatu yang 2 tahun belakangan mengisi hidup saya gitu kan. Sementara ada Tuhan yang sebelum saya lahir pun dia udah sayang saya. 2000 tahun yang lalu pun dia udah mengampuni saya gitu kan. Kenapa saya harus senekat itu untuk mengganti itu, menjual Yesus, menjual itu. Jadi ya itu, kalau sekarang teman-teman ada di relationship yang kayak gitu, jadi ya saran dari saya sih ya ingat Tuhan lagi, masih ada kok yang jauh lebih sayang sama kamu. Jauh daripada dia mungkin udah kamu pacarin 6 tahun, 7 tahun. Tuhan udah sayang sama kamu 2000 tahun yang lalu. Jadi kayak nggak bisa ditukar gitu. Jadi jangan nekat-nekatan lah. Kalau emang motivasi kita bagus untuk memperkenalkan Tuhan dalam hidup dia, jangan dipacari dulu. Gitu. Jadi kayak di hold dulu aja. Nanti kalau dia emang beneran udah ketemu Tuhan, baru untuk planning ke depan mau dipacarin atau nikahin itu kan silahkan. Yang penting ya itu, karena ya menikah kan nggak bisa main-main. Itu sih untuk saran dari saya untuk teman-teman yang mungkin ada di relationship yang kayak gini. Jangan takut kehilangan orangnya. 6 tahun, 7 tahun atau 10 tahun sayang sama kamu. Ada Tuhan 2000 tahun sayang sama kamu gitu. Jadi pasti Tuhan ganti yang lebih baik lah. Jadi buat teman-teman yang masih suka pacaran yang beda agama, datang ke Crown Ministry. Banyak pastor yang masih single, banyak juga teman-teman juga yang masih single di Crown Ministry ya. Jadi inilah pembahasan kita pada hari ini, bagaimana kita terhindar dari toxic di dalam hubungan ya, dalam relationship. Jadi bagaimana kita terhindar dari itu? Yang pertama tadi dari Kak Pristi kan bilang takut akan Tuhan dulu, dari Pastor Nixon, dewasa di dalam kerohanian, dan komitmen dan kekudusan. Tadi kan kekudusan, batas hubungannya aja nggak boleh ciuman ya Pastor ya. Pegangan tangan boleh nggak Pastor? Pegangan tangan. Mau nyebrang nggak? Kalau nyebrang boleh. Oh, kirain nggak boleh. Takutnya sakingnya nggak boleh, di gereja ada kesempatan gitu. Ya boleh lah. Yang penting jangan berpikir kotor ya kepada hubungan pada hubungannya. Oke. Jadi itu aja teman-teman buat pesan hari ini. Kiranya teman-teman bisa diberkati semua dari Pastor Nixon dan Kak Kristin semua. Dan pada hari ini akhir kata saya bilang shalom, Tuhan berkati.